Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Risalah Hadis. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan perdalam pemahaman kita, utamanya terkait dengan ilmu hadis ya. Dan sudah hadir narasumber di samping kiri saya, yaitu Ustadz Mas Duki. Sebelum kita sapa, kami sampaikan untuk para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bahwasanya saudara-saudara kita saat ini ada dan cukup banyak yang mengalami musibah bencana. Baik itu bencana banjir, tanah longsor maupun bencana lainnya. Dan tentunya saudara senegara kita Indonesia dan bahkan saudara seiman kita masih mengalami ujian tersebut. Tentu kita sebagai saudaranya bisa turut andil membantu dengan cara mendonasikan harta kita melalui program MTA Peduli Bencana, dengan cara para pemirsa mengirimkan uangnya atau harta para pemirsa melalui Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451. Untuk nomor rekeningnya di 234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian setelah transfer silahkan konfirmasi ke Ustadz Sunarjo ya, dengan nomor telepon di 081 2298 2256. Insya Allah untuk bantuan para pemirsa akan bermanfaat penuh untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Dan saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita sapa Ustadz Mas Duki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Dan untuk para pemirsa, semoga hari ini juga dalam keadaan baik dan sehat, dan tentunya bisa memaksimalkan kondisi nikmat kesehatan ini untuk selalu beribadah. Untuk sore hari ini kita akan belajar tentang apa Ustaz? Ini masih melanjutkan tentang Al-Musalsal. Baik, masih melanjutkan materi Selasa yang lalu ya Ustaz ya? Al-Musalsal. Silahkan di kesempatan sore hari ini kita maksimalkan untuk belajar, dan tentunya untuk para pemirsa yang memiliki pertanyaan bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari tema Al-Musalsal dari Ustadz Mas Duki. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTFM, dan radio-radio lain yang ikut menyaksikan siaran kami pada sore hari ini. Rahimakumullah, di mana saya berada, alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita masih melanjutkan tentang Al-Musalsal. Yang lalu kita bahas tentang musalsal. Ini kelanjutannya. Al-Musalsal itu ada 3 ya. Nah, ada 3 macam, yaitu al-musalsal keadaan para rawi, al-musalsal sifatnya para rawi, dan al-musalsal sifatnya periwayatan. Itu yang pertama, al-musalsal bi ahwali ruwat. Al-musalsal yang hubungannya dengan keadaan para rawi. Ruwat itu adalah jamak dari rawin ya. Rawin ya, rawa yarwi fawa rawin. Kalau pakai
al, terus alif lam ra, alif wawu, kemudian ya, begitu. Jamaknya ruwatun pakai tak marbutah. Musalsal yang hubungan dengan keadaan perawi itu ada kalanya kesamaan tentang akwalun perkataan, au afalun dan perbuatan, au akmalun wa afalun ma'an, atau samaan tentang perkataan dan perbuatan. Adapun tentang musalsal yang keadaan perawi yang ada kesamaan tentang perkataan, contohnya adalah hadisnya Mu'ad bin Jabal. Nabi SAW qala lahu, Nabi SAW pernah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, ini uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. Fakul fi duburi kulli salatin, maka ucapkanlah setelah selesai salat wajib, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk berzikir padamu, mengingat padamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan berbagus ibadahku kepadamu. Fakat tasal salah bikori kulin minwatihi, dan telah tasal salah, yaitu berkesinambungan, yaitu dengan ucapan masing-masing dari orang-orang yang meriwayatkannya. Nah, setiap meriwayatkannya tadi Nabi SAW beliau bersabda kepada Mu'ad, wa ana uhibbuka. Mu'ad menyampaikan pada tabi'i, ya, juga pakai wa ana uhibbuka, fakul, mengucapkan dan seterusnya. Dan dalam hadis itu menyampaikan pada generasi berikutnya juga pakai ana uhibbuka, dan selanjutnya seperti itu. Maka ini adalah tasalsul, kesamaan berurutan para rawi itu dalam menyampaikan dengan sifatnya qauliyah perkataan. Kemudian amsalsan bi ahwali ruwat al-fi'liyah, dengan perbuatan. Misal hadisi Abu Hurairah, saudara Abu Hurairah, kalau ia berkata, Abu Hurairah, sabbaka biyadi Abul Qasim SAW. Abul Qasim, yaitu Nabi SAW, menggam tanganku, waqala, dan bersabda, khalaqallahu arda yawma sabti, Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu, dan terusnya. Fakat tasasalah bitasbiki kulin min ruwatihi biyadiman rawahu anhum. Dan fakat tasasalah berurutan. Kalau tadi itu Nabi menggam tangan Abu Hurairah sudah menyampaikan pada tabi'i juga gitu. Abu Hurairah menggam tangannya tabi'i tadi. Tabi'i yang dapat hadis ini sudah menyampaikan juga gitu, dengan menggam tangannya orang yang kan diberi penyampaian ini. Nah, ini musalsal, ya, berurutan dalam hal fi'liyah, urutan para rawi itu, ya, dalam hal fi'liyah perbuatan. Kemudian musalsal fi ahwal ruwat aqauliyah wal fi'liyah ma'an. Tasalsul yaitu dengan perkataan dan perbuatan. Mislu hadisi Anasin, qala, contohnya hadisnya Anas yang berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la yajidul abdu khalamatal iman, seorang hamba tidak akan mendapatkan, merasakan manisnya iman, hatta yu'mina bil qadari
khairihi wa syarihi wa khulwihi wa murihi, sehingga dia beriman pada qadar atau takdir baiknya dan buruknya, khulwihi wa murihi, manisnya dan pahitnya. Wa qabada Rasulullah SAW ala yatihi wa qala amantu bil qadari khairihi wa syarihi wa khulwihi wa murihi. Dan Rasulullah SAW beliau dengan menggenggam jenggotnya dan beliau bersabda, amantu, aku beriman pada qadar baiknya dan buruknya, manisnya dan pahitnya. Tasalsala bikulin kulirawin min rawatihi ala lihiyatihi. Nah, begitulah berurutan setiap yang diberi penyampaian tadi Rasulullah menyampaikan pada Anas, dan Anas menyampaikan pada generasi berikutnya, beliau juga memegang jenggotnya. Memegang jenggot itu adalah fi'liyah. Dan Anas juga mengatakan amantu bil qadari khairihi wa syarihi wa khulwihi wa murihi. Aku beriman pada takdir baiknya dan buruknya, manisnya dan pahitnya. Nah itu. Nah, dengan amantu bil qadari terusnya ini adalah qauliyah. Nah di sini berarti tasalsul bi ahwali ruwat al-qauliyah wal fi'liyah ma'an, nah gitu ya. Nah begitu. Nah, kemudian al-musalfa bi sifatir ruwat, tasalsul dengan sifat-sifatnya para rawi. Wa sifatur ruwat ima qauliyah au fi'liyah, sifatnya para rawi itu ada kalanya perkataan, ada kalanya perbuatan. Awalan namsalsan bisifati ruwat qauliyah mislu hadisul musasal biqirati surati shaf. Contohnya adalah tasalsul seperti hadisnya hadis musasal dengan membaca surat as-shaf. Fakat tasalsala biqoli kulirawin, telah berbuat tasalsul setiap rawi, faqaraha fulanun hakanda, lalu si fulan membaca surat shaf demikian. Nah ini, nah, membaca surat shaf ini adalah qauliyah. Ada bakat qala al-Iraqi, dan hal ini al-Iraqi berkata, wa sifatur ruwat qauliyah wa ahwaluhum qauliyah mutaqaribah bal mutamasilah. Tentang sifatnya para rawi al-qauliyah wa ahwaluhum, dan keadaan mereka al-qauliyah ini mutaqaribah, yaitu mirip, bal mutamasilah, bahkan sama, kata al-Iraqi. Kemudian sanian yang kedua, al-musalsal bi sifati ruwat al-fi'liyah. Salsan sifatnya para rawi, sifatnya perbuatan. Katifaki asma'i ruwat, seperti kesamaan para perawi. Para perawi hadis itu. Kal musalsal bi Muhammadin. Seperti itu ada berurutan nama Muhammad. Nah, Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3, sama-sama nama Muhammad, tapi orangnya beda-beda. Nah itu Muhammadin. Au ittifaq asmaihim, atau kesamaan nama-nama mereka. Kan musalsal bil fuqaha, berarti musalsal dengan fuqaha, yaitu para ahli fikih, berurutan ahli fikih. Nah itu
awal khufat atau para hafid. Nah, itu. Autifak nisbatihim atau sama nisbah mereka. Kadimaskin seperti berurutan di situ ada hadis berurutan orang-orangnya, para perawinya ada orang-orang Damaskus. Habil Misriin atau berurutan di situ para perawinya itu orang-orang Mesir. Nah, kesamaan ini sifatnya para rawi. Kemudian jim al-musalsal bisifatir riwayah. Nah, ini yang nggak beda. Karena ini bukan riwayatnya, bukan orangnya, tapi cara penyampaiannya. Al-musalsal dengan sifatnya periwayatan. Wa sifatur riwayah, sifat periwayatan itu imma anta ta'allaqa bisyahil ada. Ada kalanya yaitu yang berhubungan dengan cara penyampaian. Au bizaman riwayah atau waktunya meriwayatkan. Au makaniha atau tempatnya meriwayatkan. Yang pertama yaitu musalsal bisifati riwayah yang berhubungan dengan syahul ada, cara menyampaikan. Awal musalsal bisyahil ada. Mislu hadisi musalsal biqoli kulin min riwayatihi sami'tu au akhbarona. Sekarang ada hadis itu ada apa? Ada sana. Lah ini cara namanya syahul ada, cara penyampaian. Nah, itu. Au akhbarona seperti itu. Sanad musalsal bizaman riwayah. Yang kedua musalsal dengan waktunya periwayatan. Hal hadisin musalsal, hadis musalsal. Biriwayatihi yamal id. Meriwayatkannya pada hari raya, misalkan berbeda beradha. Nah, itu para perawinya menyampaikan riwayatkan itu juga pada hari raya yaumul id. Nah, ini berarti ini apa? Kesamaan bizamani riwayah, waktunya periwayatan. Salisan musalsal bimakani riwayah. Musalsal berurutan dengan tempatnya meriwayatkan. Kal hadisin musalsal bijabati doa bil multazam. Seperti musalsal tentang ijabahnya doa di multazam. Nah, ini para perawinya menyampaikannya itu juga ketika di multazam itu. Nah, itu. Kemudian afdaluhu tentang keutamaannya atau kelebihannya misalnya. Wa afdaluhu keutamaannya madalla alal ittisal bersama. Jadi kan ada sana kan itu hadisnya itu sambung ya. Bersama tentang didengar langsung itu. Kalau kata sana, orang rawi mengatakan ada sana berarti dia mendengar langsung dari syekhnya atau gurunya. Wa ada mutadris dan tidak ada tadris, di situ tidak ada perawi mudalis. Kalau mudalis kalau pakai ada sana hadisnya sah. Tapi kalau pakai an hadisnya tidak sah. Nah, seperti itu. Dan min famaidihi dari apa faedahnya. Istimaluhu ala ziyadati dzabti min arwat. Hadis musalsal itu istimaluhu mengandung ala ziyadati dzabti, yaitu lebih dobit atau kekuatan ingatannya menarumat dari para rawi. Nah, itu.
Kemudian sadisan hal istaratu wujudu tasalsuli fi jami'il isnad, apakah disyaratkan adanya tasalsul pada semua isnad. Misalkan isnadnya itu ya ijal isnad sitatun 6 misalkan, apakah nama tasalsul itu misalnya ada semua dari 6 tadi ya gitu. La yustaratu, tidak syaratkan dalika demikian. Fakot yang kode utasalsulu hiwasatihi au akhirihi. Tidak syaratkan yang demikian itu. Fakat yang kodeu, terkadang itu tasalsul itu terputus hiwasatihi, pada tengahnya, au akhirihi, atau pada akhirnya. Lakin tetapi yakuluna, mereka mengatakan fi hadil halah, dalam keadaan ini hada musalsalun ila fulanin, hadis ini musalsal kepada si fulan gitu. Dan sabian itu lartibato baina tasalsuli wasihati, tidak ada hubungannya antara tasalsul itu dengan sahihnya hadis. Fakol lama sedikit sekali yaslamul musalsalum, hadis musalsal itu selamat min khalalin fi tasalsuli, kecacatan dalam tasalsulnya, au dhafin atau kelemahannya. Baingkana aslu hadis sahih kan, meskipun asalnya hadis itu sahih min ghairi tariqi tasalsul, tapi tidak dengan tasalsul. Kadang hasil hadisnya yang sahih itu kesematannya itu ada tapi tidak tasalsul hadisnya. Nah, itu. Kadang yang tasalsul itu malah hadisnya kadang dhaif seperti itu. Makanya lartibato baina tasalsuli wasihati, tidak ada hubungannya dengan tasalsul tadi dengan hadis sahih. Kemudian azhar musannafat fihi, kitab yang disusun yang masyhur Al-Musalsalatul Kubra di Suyuti, itu judulnya kitab Al-Musalsalatul Kubra susunan Imam Suyuti wafat tahun 911 Hijriah. Waqat istamalat ala khamsatin basamanin hadisan, ini berisi 85 hadis. Kemudian yang kedua al-manahil salsalati fil ahadisil musalsalati, ini susunan Li Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ayubi, Bakot istamalat malat mi'atain basnatai asaro, 212 hadis. Nah, ini ya, diantara kitab yang memuat tasalsul gitu. Nah, itulah. Nah, sebenarnya ada contoh-contohnya tentang tasalsul itu ya. Tapi ini karena waktunya sudah habis, maka tentang tasalsul yang secara garis besarnya ada sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, tinggal kita kalau membaca hadis mungkin kita sudah mengetahui ada berapa hadasana itu yang berurutan, berarti itu adalah hadis musalsal, tapi dengan siagul ada cara penyampaian beratan tadi. Kemudian kalau orangnya tadi misalkan dengan membaca setiap rawi membaca soft tadi, nah itu namanya
qauliyah seperti itu. Saya demikian, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya, dan masih kita lanjutkan ya Ustaz untuk Selasa depan ya insyaallah. Dan tentunya para pemirsa wajib untuk selalu mengikuti acara ini. Di kesempatan sore hari ini juga masih kami buka untuk para pemirsa yang ingin bertanya, silakan dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insyaallah kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita sore hari ini dalam acara Risalah Hadis. Untuk para pemirsa yang ingin bertanya, masih kami persilahkan ya, yang tentunya akan dijawab oleh narasumber kita sore hari ini, yaitu Ustadz Mas Duki. Silahkan dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Baik, kita lanjutkan kebersamaan sore hari ini, dan ada banyak pertanyaan Ustadz yang hari ini masuk ya. Kita bacakan satu persatu. Yang pertama dari Bapak Supriyono, Ustadz. Saya sholat fardu di masjid secara sendirian karena menunggu jamaah yang lain tidak kunjung datang. Di penghujung sholat saya datang imam dan diadakan jamaah. Lantas apakah saya boleh sholat yang sudah di penghujung tadi diselesaikan, yang sampai di ujung tadi Ustaz dibatalkan Ustaz, atau apakah boleh saya selesaikan dahulu kemudian menyusul berjamaah, atau apakah saya cukup sholat sendirian saja Ustaz? Nah ini ya mungkin keadaannya itu beda-beda. Kalau daerah Solo dan sekitarnya udah banyak masjidnya, udah tertib. Artinya masjid itu ya begitu waktu adzan masuk waktu sholat ya diadzani. Ya saya tidak tahu tadi itu masjidnya diadzannya atau tidak itu ya. Kalau tidak diadzani gitu ya mungkin tadi cuma sendirian tadi, kan seperti itu. Maka kalau itu ada masjidnya itu, kalau waktunya itu udah waktu sholat, anjing waktu sholat, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya diadzani gitu. Itu turunan dari Rasulullah begitu. Rasulullah itu memberikan turunan yang sudah begitu bagus. Ya. Tidak ada yang lebih baik ya, dari turunan Allah dan Rasulnya. Nah itu. Jadi urutannya masjid itu kalau sudah waktunya sholat, misalkan zuhur gitu ya, ya diadzani. Adzan itu mengundang orang untuk datang ke masjid untuk sholat. Nah, kemudian antara adzan ya, dan sholat berjamaah ini ada selang waktu, entah 15 menit atau berapalah begitu. Nah, itu berikan waktu orang-orang jamaah datang ke masjid, mungkin itu kemudian orang datang masjid kemudian sholat sunnah begitu. Kalau sekarang sudah modern gitu ya, ada misalkan waktu zuhur jam sekian gitu, nanti iqamatnya jaraknya sekian menit, nah gitu. Di masjid ada biasa ada seperti tulisan seperti itu, nah gitu. Begitu antara adzan dan sholat berjamaah ini ada selang waktu. Nah kalau di Solo sekitarnya ada banyak masjid yang ada seperti itu, sudah ada tulisannya gitu ya. Nah, seperti itu. Maka urutannya kalau sudah anjing waktu sholat ya masjid itu diadzani. Dan setelah adzan tidak langsung sholat jamaah tidak, tapi ada selang waktu. Nah itu. Kemudian iqamah lalu para jamaah berdiri untuk sholat berjamaah. Dia berdiri setelah iqamah, bukan berdiri dulu, setelah berdiri baru diiqamati, tidak. Iqamah dulu, baru berdiri untuk menaikkan sholat jamaah. Itu dan Rasulullah itu paling bagus. Itu.
Dan namanya solu kama ra'aitumuni usolli itu ya. Itu bukan sekedar salatnya aja, juga termasuk dari bersucinya, termasuk adzan seperti itu. Dulu dalam hadis itu ada diriwayatkan ada rombongan para pemuda datang ke Madinah pada Rasulullah. Hadisnya begini, dalam riwayat Bukhari juz 1 halaman 155. An Abi Kilabata qala hadasana Malikun qala Ataina ilan Nabi SAW wa nahnu sahabatun mutaqaribun faqamna indahu nisrina yauman walatan wa kana Rasulullah rahiman rafiqan falamma dhanna anna qad istahaina ahlana aw qad istakna sa'alana ngaman tarakna ba'dana fakbarnahu qala yasji'u ila ahlikum faqimu fihim wa'alimuhum wa muruhum wa dzakaru asya'a ahfaduha aula ahfaduha wa sallu kama ra'aitumuni usolli wa idza hadarat shalah fal yu'adzin lakum akadukum wal ya'ammakum akbarukum. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 155. Nah, ditanya ada para pemuda ya, datang kepada Rasulullah untuk apa? Angsur ilmu Islam itu. Jadi itu bermalam 20 hari 20 malam. Dari Abu Kilabah ya berkata, telah menceritakan kepada kami Malik bin Al-Khuwairis. Kami datang kepada Nabi SAW dan kami adalah para pemuda yang sebaya. Nanti para pemuda mutaqaribun, yaitu yang sebaya. Lalu kami tinggal di sisi beliau selama 20 hari 20 malam. 20 hari 20 malam ya, di Madinah gitu. Kemudian telah tinggal 20 hari 20 malam dan Rasulullah adalah orang yang sangat kasih sayang. Setelah beliau merasa bahwa kami ingin bertemu keluarga kami atau kami telah rindu kepada keluarga kami, Rasulullah mengetahui bahasanya kelihatannya para muda itu sudah kangen keluarganya, ingin pulang begitu ya. Dia bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Maka kami menceritakan kepada beliau tentang keluarga kami. Beliau lalu bersabda, pulanglah kalian bertemu keluarga, tinggallah bersama mereka, dan ajarilah mereka tentang Islam, dan suruhlah mereka. Dan beliau menyebutkan beberapa hal, ada yang aku hafal dan ada yang tidak aku hafal. Dan beliau bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Nah, ini pesan Rasulullah. Nah, tentang salatnya Rasulullah tadi dilakukan di masjid dengan jamaah dan sebagainya itu. Apabila datang waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian beradzan. Nah, itu supaya adzan kalau mancing atau sholat. Dan hendaklah mengimami kalian orang yang tertua di antara kalian. Hadis Bukhari juz 1 halaman 155. Nah ini di solu kamaru aitumuni soli itu ya cara sholat yang mesti bagaimana yang Rasul ajarkan, termasuk di situ ada waktunya adzan di masjid itu yang adzan. Nah, seperti itu. Nah tadi pada yang bertanya tadi kok datang di masjid sendirian, kemudian sholat sendirian, lah adzan diadzani apa tidak masjidnya? Nah itulah. Maka kalau sudah waktunya sholat itu masjid itu pasti diadzani. Nah kemudian
setelah diadzani ada jarak waktu antara adzan dan sholat berjamaah. Entah 15 menit atau berapa begitu. Setelah para jamaah berdatangan, kemudian iqomah. Setelah iqomah baru berdiri, bukan berdiri dulu lalu diiqomati, tidak. Tapi iqomah dulu baru berdiri. Nah begitu. Itu ada adzan, ada iqomah. Nah gitu. Nah, setelah itu didirikan sholat berjamaah. Yang Nabi bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama pada saat sendirian dengan 27 derajat. Nah seperti itu. Nah itu. Nah tentu kalau tadi itu diadzani, orang-orang ya belum berdatangan ke masjid gitu. Nah maka yang penanya tadi sholat sendirian. Nah kalau sudah sholat sendirian, kemudian di situ ada berdatangan, ada imamnya dan sebagainya itu. Bisa sholatnya sendirian itu selesaikan dulu, kemudian sholat lagi bersama dengan imam tadi, sholat jamaah lah begitu ya. Jadi boleh sholat 2 kali, misalnya tadi sudah sholat zuhur sendirian, kemudian sholat berjamaah bersama imam, itu boleh seperti itu. Maka yang afdal ya tadi itu selesaikan dulu sholatnya, tadi misalkan sholat zuhur gitu ya, selesaikan dulu, kemudian sholat berjamaah dengan kaum muslimin, nah seperti itu. Maka itulah jadi turunan Allah dan Rasul ini paling bagus. Kalau sudah waktunya sholat, sudah manjing ya masjid itu pasti diadzani. Nah pasti diadzani, kemudian orang-orang berdatangan untuk sholat di masjid, kemudian antara adzan dan iqamah ada selang waktu. Kemudian setelah itu dan iqamah, kemudian para jamaah berdiri untuk melaksanakan sholat berjamaah seperti itu. Nah begitu dan Rasulullah dan mengikuti dan Rasulullah ini sebagai bukti cinta kita pada Allah. Dan surah Al-Imran 31 Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah itu. Qul kata Anda Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian itu cinta kepada Allah, kita semuanya tentu cinta pada Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutlah aku. Di sini ada Rasulullah SAW. Maka imbalannya yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, begitulah. Jadi kita berusaha untuk mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, termasuk kalau masjid tadi jawab adzan ya diadzani begitu. Ya. Baik, pertanyaan terakhir di sore hari ini Ustaz terkait dengan hadis riwayat Muslim ya. Saya pernah dengar bahwa semua hadis-hadis yang diriwayatkan Muslim semua sahih. Benarkah pendapat demikian Ustaz dari Bapak Suyamto? Ya, hadis Bukhari dan Muslim itu dua sahihaini, dua hadis sahih ya. Jadi ada Imam Bukhari ini mengumpulkan hadis-hadis sahih. Nah, kemudian itu yang biasa orang itu hadis riwayat Bukhari, nah itu ya, itu hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian hadis Muslim ya, juga sahih itu. Hadis Bukhari dan hadis Muslim ini dua hadis sahih. Tapi Bukhari tadi catatannya adalah riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya gitu. Tapi kalau riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad itu ya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif gitu. Jadi kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim begitu, itu disebut muttafaqun alaih. Artinya hadis sahih. Hadis itu diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Jadi kalau riwayat Bukhari dan riwayat Muslim itu adalah hadisnya sahih, tinggal kita
mempelajari dan mengamalkannya, begitu. Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Semoga bisa dipahami untuk para pemirsa. Dan tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan. Terima kasih kembali kami ucapkan atas nasihatnya. Semoga sehat selalu untuk Ustadz Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Risalah Hadis untuk kesempatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.